Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa menjumpai anakku sekalian dimanapun kalian berada ya. Tentunya mudah-mudahan kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di materi yang kedua ini ya. Tentunya sebelum mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak sekalian yang sudah mengawali pembelajaran di hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, pembelajaran yang kedua ini tentu di kompetensi dasarnya adalah yang pertama adalah menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Ya. Kemudian yang kedua yang meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran hari ini, yakni kalian diharapkan bisa menyebutkan kitab-kitab yang wajib kita imani, menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjelaskan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir membacakan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan metode diskusi dan teknik NHT, siswa dapat menyimpulkan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siswa dapat merangkum tentang nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani. Yang keempat, siswa dapat menemukan hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siswa diharapkan dapat menerima pendapat tentang ayat-ayat yang menjadi dasar keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, tentu melalui pembelajaran dengan metode diskusi dan teknik NHT ini, siswa dapat menyimpulkan mampu menyimpulkan tentang kandungan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dinilai oleh kami sebagai pengajar, yakni aspek sikap, kemudian juga aspek pengetahuan,
dan aspek keterampilan. Ya, aspek sikap, bagaimana kalian mengikuti pembelajaran, kemudian aspek pengetahuannya, dan juga aspek keterampilan. Tentang suhuf. Di dalam pembelajaran yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang mengimani kitab-kitab Allah, yaitu ada 4 kitab. Kitab apa saja? Yang pertama adalah kitab Zabur. Yang kedua adalah kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitabul Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita akan belajar tentang suhuf. Nah, apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Ya, bisa juga lempengan-lempengan. Ya. Jadi lembaran-lembaran ini berisikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dituliskan oleh para nabi melalui media yang ada pada saat itu. Ya. Bisa jadi lembarannya berupa kain. Bisa jadi lembarannya berupa kulit binatang. Ya, bisa kulit onta, bisa kulit domba, atau mungkin kulit apapun. Atau juga bisa menggunakan kulit kayu. Ya. Karena pada zaman itu mungkin kayu-kayu itu besar sekali sehingga kulitnya bisa dimanfaatkan untuk menuliskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar firman tersebut tidak hilang dan mudah untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun suhuf-suhuf tersebut atau lembaran-lembaran tentu mungkin ukurannya berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang selebar sapu tangan. Mungkin juga ada yang selebar taplak meja kali ya. Atau mungkin juga ada yang selebar sajadah. Atau mungkin juga ada yang selebar sarung. Atau bahkan mungkin bisa juga selebar karpet kali ya. Mungkin kalau kulit gajah itu kan besar. Jadi bisa selebar karpet. Itulah lembaran-lembaran yang digunakan oleh para nabi saat itu untuk mengabadikan, menuliskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi yang mendapatkan suhuf tersebut, yang mendapatkan berupa lembaran-lembaran, yang pertama adalah Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam ketika menerima wahyunya, kemudian dituliskan di dalam lembaran-lembaran, terkumpullah 60 lembar, 60 suhuf. Yang kedua Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam ini ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dituliskannya di lembaran-lembaran, terkumpullah sebanyak 30 lembar, 30 suhuf. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi alaihissalam mendapatkan 30 lembar. Ya. Jadi selama Nabi Ibrahim ini mendapatkan wahyu, kemudian dituliskannya menjadi 30 lembar. Dan Nabiullah Musa alaihissalam juga pun demikian. Selama menerima wahyunya dituliskan dalam lembaran-lembar tersebut sampai sejumlah 10 lembar. Itulah para nabi yang mendapatkan suhuf, yaitu berupa lembaran-lembar. Dahulu itu adalah memang mendapatkan berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran. Ayat ini tertuang dalam surat Al-A'la, ya, ayat 18 hingga 19. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah,
Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab-kitab Nabi Musa, yaitu suhuf, ya. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah memperoleh petunjuk hidup yang baik, yang benar, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan memperoleh pedoman hidup yang mutlak kebenarannya, karena firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutlak kebenarannya, ya. Yang ketiga, akan memperoleh ketenteraman jiwa. Jika kita mengimani benar-benar, maka jiwa kita akan merasa tenteram, akan merasa tenang, akan merasa damai, ya, akan merasa nyaman di dalam jiwa kita ini. Kemudian yang keempat adalah manfaat kita iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hati kita akan semakin mantap, semakin yakin, ya, dalam melaksanakan berbagai amal dan juga beribadah. Kenapa? Karena kita telah menunjukkan petunjuknya melalui kitab-kitab tersebut, sehingga amal kita adalah amalan yang ada petunjuknya, yaitu melalui kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima tentunya adalah kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga dalam kehidupan kita ini, ketika kita menjalankan isi dan kandungan kitab tersebut, maka hidup kita akan semakin kita terlahir sebagai seorang muslim, maka kita wajib meyakini Al-Quran adalah kitab suci kita, ya, sebagai seorang muslim. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur karena untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan atau mengajarkan kepada umatnya, dan supaya mereka mudah mengamalkannya. Kemudian Al-Quran diturunkan pertama kali bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu tepatnya di tahun ke-40 usia Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu pula bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ya. Dan wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mencari Tuhannya di Gua Hiro, yaitu di Gua Hiro ini ada di Jabal Nur, satu tempat yang tentunya tidak jauh dari kota Mekah. Nah, adapun wahyu yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Karena setelah melaksanakan haji, beberapa hari kemudian Nabiullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tentu rentang waktu diturunkannya Al-Qur'an kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yakni sejak 40 tahun usia Nabi hingga 62 tahun. Ya, setelah itu ke 63 tahunnya Nabiullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan, Al-Qur'an terdapat atau terdiri atas 30 juz dan 114 surat yang telah disusun rapi
dari surat Al-Fatihah hingga surat belajar memahaminya, ya. Kemudian belajar mengajarkannya, ya. Dan tentunya yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran, ya. Yang ketiga tadi memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Dan yang keempat adalah mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci di WA ya oleh Ustadz. Nanti simak di reaksinya masing-masing. Lembar penilaian lembar LKPD ini ya. Ini bukan LPKD tapi LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Kemudian diharapkan juga kalian di rumah menghafal surat Al-A'la atau Al-Alaq. Al-A'la adalah Sabbihisma rabbikal ladzi. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.